Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan baik-baik saja. Tetap semangat. Allahu Akbar. Pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan materi tentang tayamum. Apa yang dimaksud dengan tayamum? Tayamum adalah mengusap muka dan kedua belah tangan dengan debu yang suci dan menyucikan. Tayamum juga merupakan pengganti dari wudhu, sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadum minkum أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه al-ayah, yang artinya, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik atau suci, sapulah mukamu dan tanganmu dengan debu itu. Oke, kita lanjut. Bab yang seterusnya yaitu syarat-syarat tayamum. Syarat-syarat tayamum yang pertama adalah jika tidak adanya air. Ini terjadi biasanya pada pergantian musim kemarau, seumpamanya sudah mencari air kemana-mana atau kekurangan air, maka diperbolehkan kita melakukan tayamum. Untuk syarat yang kedua yaitu tayamum dalam keadaan sakit. Sakit yang bagaimana? Sakit yang apabila terkena air maka akan lebih parah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan kepada kita bahwa pengganti dari wudhu apabila dalam keadaan sakit, kita diperbolehkan untuk melakukan tayamum. Syarat yang ketiga yaitu apabila dalam keadaan bepergian atau sedang naik kendaraan, seumpamanya naik pesawat, naik kereta api, naik mobil, dan pada saat itu sehingga tidak ada waktu atau memungkinkan untuk berhentinya di tengah jalan. Nah, pada saat itu kita diperbolehkan untuk melakukan tayamum sebagai pengganti dari wudhu. Untuk syarat yang keempat yaitu apabila waktu sholat telah tiba. Pada saat waktu sholat telah tiba, tidak adanya air atau kita dalam keadaan sakit atau kita lagi bepergian. Nah, pada saat itu kita diperbolehkan untuk melakukan tayamum, dan tayamum itu dilakukan cuma untuk satu kali sholat fardu.
Dan syarat yang kelima yaitu harus ada debu atau tanah yang bersih dan suci. Tidak boleh debunya atau tanah yang najis. Oke, itulah tadi syarat tayamum. Ya, yang seterusnya kita akan membahas tentang rukun-rukun tayamum. Apa saja itu rukun tayamum? Rukun tayamum itu yang pertama niat. Niat itu di dalam hati. Boleh kita ucapkan dulu lafaz niat yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma listibahati sholati fardhan lillahi ta'ala. Dan dalam hati kita, saya niat bertayamum untuk dapat mengerjakan sholat fardu karena Allah. Nah, itu yang pertama rukun tayamum adalah niat. Kita lanjut rukun tayamum yang kedua, yaitu mengusap muka dengan debu yang suci dan menyucikan dengan sekali usapan. Nah, berarti setelah kita niat, tempelkan kedua telapak tangan kita ke debu yang suci dan menyucikan, lalu kita benturkan. Setelah itu boleh kita tiup, kita usapkan 1 kali usapan ke wajah kita. Nah, itulah tadi rukun tayamum yang kedua. Untuk rukun tayamum yang ketiga yaitu mengusap kedua belah tangan. Kita mulai mengusap tangan yang kanan. Nah, setelah mengusap tangan yang kanan baru mengusap tangan yang kiri. Oke. Untuk selanjutnya rukun tayamum yang terakhir yaitu harus tertib. Apa itu tertib? Tertib adalah berurutan. Mulai dari niat, terus mengusap wajah, mengusap kedua belah tangan. Nah, itu semua harus berurutan. Oke? Udah pada ngerti masalah rukun tayamum? Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjut untuk bab seterusnya yaitu tentang sunnah-sunnah tayamum. Sunnah-sunnah tayamum itu pertama kita ucapkan dulu sebelum niat bacaan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Untuk sunnah yang kedua yaitu mendahulukan anggota yang kanan daripada anggota yang kiri. Berarti kita mulai dari mengusap tangan yang kanan, lalu mengusap tangan yang kiri. Oke, selanjutnya sunnah tayamum itu menepis debu. Menepis debu berarti membenturkan atau meniup debu. Itu merupakan sunnah tayamum. Demikian sunnah tayamum. Kita lanjut. Yang membatalkan tayamum. Apa saja yang membatalkan tayamum? Yang membatalkan tayamum pertama, segala hal yang membatalkan wudhu seperti buang air besar, buang air kecil, terus keluar angin, juga bersentuhan lawan jenis, terus tidur, juga gila. Itu merupakan hal-hal yang membatalkan wudhu, juga bisa membatalkan tayamum. Untuk yang kedua yang membatalkan tayamum yaitu melihat air sebelum melakukan sholat. Kalau tayamumnya itu dikarenakan tidak adanya air. Nah, kalau tidak adanya air,
Setelah melakukan tayamum, mau melaksanakan sholat, terus air keran di rumah atau di masjid keluar atau turunnya hujan, berarti kita harus melakukan wudhu karena tayamumnya itu batal. Oke, untuk yang membatalkan tayamum selanjutnya yaitu murtad. Apa itu murtad? Murtad itu keluar dari agama Islam. Baik murtad ucapan, murtad i'tikad, juga murtad pekerjaan. Nah, demikian Bu Guru menjelaskan materi tentang tayamum dari mulai pengertian tayamum, syarat-syarat tayamum, rukun-rukun tayamum, sunnah tayamum, juga yang membatalkan tayamum. Mudah-mudahan semuanya bisa mengerti, bermanfaat untuk kita, dan mudah-mudahan pada pertemuan kali ini bisa bermanfaat, juga bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.